Banyak orang masuk ke pasar saham, tapi nggak semua bisa bertahan. Kenapa? Karena mereka nggak punya portofolio yang sehat. Di video ini, kita akan bahas tips membangun portofolio saham yang aman dan tetap menguntungkan. Jadi, kalau kamu serius mau investasi jangka panjang, tonton sampai habis. Sekarang, kenapa sih kita harus punya portofolio yang aman dan menguntungkan? Ada dua alasan utama. Pertama, perlindungan modal. Pasar saham itu penuh kejutan. Kadang naik, kadang turun tajam. Portofolio yang sehat akan melindungi investasi kamu dari gejolak yang nggak terduga. Kedua, pertumbuhan jangka panjang. Investasi yang benar nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang stabil untuk capai target finansial kamu. Entah itu pensiun, beli rumah, atau kebebasan finansial. Intinya, portofolio yang aman itu bukan soal cari cuan instan, tapi bagaimana kamu bisa terus bertumbuh tanpa dihantam risiko berlebihan. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa kurangi risiko dan maksimalkan potensi cuan di masa depan. Nah, pilar keamanan utama dalam membangun portofolio adalah diversifikasi dan analisis risiko. Diversifikasi itu kunci. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Sebar investasimu ke berbagai aset, mulai dari saham blue chip, saham pertumbuhan, obligasi, bahkan sedikit ke sektor lain seperti properti atau komoditas. Tujuannya, supaya kalau satu investasi jatuh, portofoliomu nggak ikut hancur. Tapi diversifikasi aja nggak cukup. Kamu juga harus ngerti risiko tiap investasi. Caranya, pahami hal-hal ini. Rasio keuangan perusahaan, kayak PE, debt to equity, sama ROI. Manajemen, track record dan tata kelola mereka transparan atau enggak. Kondisi industri. Apakah industrinya punya prospek bagus, atau justru lagi tertekan? Dan terakhir, selalu update berita dan laporan keuangan terbaru. Dengan kombinasi diversifikasi dan analisis risiko, kamu nggak cuma berharap pasar naik, tapi siap menghadapi segala kondisi. Setelah paham pentingnya keamanan portofolio, saatnya kita bicara soal profitabilitas. Gimana cara memilih saham yang berpotensi tumbuh? Pertama, saham pertumbuhan. Ini biasanya perusahaan di sektor inovatif seperti teknologi atau biotech. Mereka mungkin nggak kasih dividen, tapi nilainya bisa naik signifikan dalam jangka panjang. Kedua, saham blue chip. Ini saham perusahaan besar, mapan, dan tahan banting. Cocok buat jangka panjang karena stabil dan sering kasih dividen. Lalu, jangan lupakan analisis fundamental. Cek laporan keuangan, arus kas, dan kesehatan bisnis secara keseluruhan supaya tahu nilai intrinsiknya. Dan terakhir, analisis teknikal. Pahami pola harga dan volume. Ini penting buat tahu kapan waktu masuk dan keluar yang ideal. Kombinasi semua ini bakal bikin kamu nggak cuma punya portofolio aman, tapi juga punya saham yang benar-benar bisa bertumbuh. Oke, sekarang kita masuk ke tahap terakhir. Gimana cara membangun dan mengelola portofolio dengan benar? Ada 4 langkah utama. Pertama, tetapkan tujuan investasi. Pensiun, beli rumah, atau biaya pendidikan anak. Ini bakal jadi dasar strategi kamu. Kedua, alokasi aset yang tepat. Sesuaikan komposisi saham, obligasi, dan lainnya dengan usia dan toleransi risiko kamu. Ketiga, pemantauan berkala. Cek performa portofolio secara rutin, minimal tiap 3-6 bulan. Dan terakhir, rebalancing portofolio. Kalau ada aset yang tumbuh terlalu cepat atau terlalu lambat, sesuaikan lagi biar tetap seimbang dengan tujuan awal. 4 langkah ini simpel, tapi krusial untuk memastikan portofolio kamu bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Minus 4 kesalahan fatal yang bikin banyak investor rugi besar. Kalau kamu pernah ngerasain salah satu dari ini, tenang, kamu nggak sendirian. Yang pertama nih, investasi berdasarkan emosi. Siapa yang pernah panik jual saat pasar lagi turun? Atau FOMO beli saat harga lagi naik-naiknya? Ini yang namanya fear of missing out dan fear. Kedua monster yang bikin investor kehilangan jutaan rupiah. Ingat ya, keputusan investasi harus berdasarkan analisis yang solid, bukan perasaan sesaat. Sebelum beli atau jual, tanya diri sendiri.
Ini keputusan berdasarkan dadi atau cuma karena deg-degan. Kedua, kurang riset. Jangan investasi di perusahaan atau aset yang nggak kamu pahami. Lakuin riset mendalam dulu. Cek model bisnis mereka, laporan keuangan, prospek masa depan. Gunakan berbagai sumber informasi terpercaya, laporan analis, berita keuangan, bahkan situs web resmi perusahaan. Investasi tanpa riset itu sama aja gambling. Yang ketiga, dan ini fatal banget, naruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi itu kunci. Sebar investasi kamu ke berbagai sektor, industri, dan jenis aset. Kenapa? Karena kalau satu investasi anjlok, yang lain masih bisa nahan portofolio kamu. Never put more than 10-15% of your portfolio in one single investment. Dan yang terakhir, trying to time the market. Guys, event profesional pun susah banget ngepredik kapan pasar naik atau turun dengan akurat. Fokus pada investasi jangka panjang dan konsisten. Strategi time in the market itu jauh lebih efektif daripada timing the market. Daripada mikirin kapan mau masuk keluar pasar, mending fokus investasi rutin setiap bulan dengan nominal yang sama. Nah guys, setelah kita bahas 4 kesalahan fatal tadi, sekarang waktunya action. Membangun portofolio saham yang aman dan menguntungkan itu bukan mimpi. Itu perjalanan yang butuh kesabaran, riset, dan disiplin. Ingat 3 kunci sukses yang udah kita bahas. Point sound, terus belajar tentang pasar saham dan strategi investasi. Knowledge is power. Point 2, nggak perlu modal besar. Mulai dengan apa yang kamu punya, yang penting konsisten. Point 3, jadikan investasi sebagai kebiasaan rutin. Set it and forget it. Dan yang paling penting guys, investasi selalu melibatkan risiko. Tapi dengan pengetahuan yang tepat, kamu bisa mengelola risiko itu dan mencapai tujuan finansial impian kamu. Bayangin, 10 tahun lagi, portfolio kamu udah berkembang pesat karena keputusan yang kamu ambil hari ini. So, mulai perjalanan investasi kamu sekarang. Like video ini kalau helpful, subscribe, dan pencet bell notification untuk tips investasi lainnya. Komen di bawah, ceritain rencana investasi pertama kamu, atau sharing pengalaman investasi yang udah dilakuin. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang butuh edukasi finansial kayak gini. Remember guys, the best time to invest was 10 years ago. The second best time is now. See you di video selanjutnya dan happy investing.